Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan latihan soal AKG materi numerasi yang terkait dengan debit, jarak, kecepatan waktu, dan beberapa soal cerita KPK dan FBB. Oke, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengetahui video-video terbaru pada channel ini. Oke, kita lanjut pada soal yang pertama. Dalam sebuah bak mandi terdapat 9.000 liter air. Karena akan dibersihkan, bak dapat dikosongkan dalam waktu 15 menit. Debit air tersebut adalah liter per menit. A 600, B 60, C 10, D 6. Diketahui pada soal bahwa volumenya yaitu 9.000 liter dan waktunya 15 menit. Karena pada soal satuannya sudah sama liter, di sini juga liter, satuan waktunya juga sama 15 menit, ini juga per menit. Berarti kita tinggal cari debitnya yaitu dengan cara volume dibagi waktu. Jadi 9.000 dibagi 15 hasilnya 600. Jadi debitnya 600 liter per menit. Kita lanjut pada soal yang kedua. Dalam waktu 80 menit, kolam ikan di depan rumah yang tadinya kosong dapat terisi air penuh. Jika debit saluran air 15 desimeter kubik per detik, maka volume kolam adalah liter. A 1.200, B 7.200, C 72.000, D 120.000. Diketahui waktu 80 menit kita ubah menjadi detik karena debitnya satuannya per detik ya. Jadi 80 dikali 60 hasilnya 4.800 detik. Debitnya 15 desimeter kubik per detik. Jadi untuk mencari volume rumusnya itu debit dikali waktu. Jadi 15 dikali 4.800 hasilnya 72.000. Jadi volume kolam tersebut yaitu C 72.000. Soal nomor 3. Debit air kran di rumah paman 15 desimeter kubik per detik per menit. Jika bak mandi berukuran 60 cm dikali 50 cm dikali 40 cm akan diisi sampai penuh. Maka waktu yang diperlukan adalah menit. A 4, B 6, C 8, D 10. Diketahui debitnya 15 desimeter kubik per detik. Kemudian volumenya yaitu 60 cm dikali 50 cm dikali 40 cm. Hasilnya 120.000 cm ya. 120.000 cm kita ubah menjadi desimeter ya, karena satuan di sininya desimeter ya. Jadi 120.000 dibagi 1000 karena naik 1 jadi dibagi 1000 hasilnya 120. Untuk mencari waktu berarti volume dibagi debit. Berarti hasilnya 120 dibagi 15 hasilnya 8 menit. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 4. Hanung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, maka ia akan sampai di tujuan pada pukul A 12, B 11,
C 10, D 9. Diketahui bahwa kecepatannya yaitu 60 km per jam. Jaraknya 360 km. Ditanyakan waktu ya, kita ingat segitiga Jokowi ya, JKW. Berarti untuk mencari waktu berarti yaitu dengan cara jarak dibagi kecepatan. Jadi 360 dibagi 60 hasilnya 6 jam ya. Nah, kapan ia sampai di tujuan? Kita tinggal tambahkan waktu awal berangkat jam 5 pagi ditambah lama perjalanannya 6 jam. Jadi ia akan sampai di tujuan pada pukul 11 siang. Soal nomor 5. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A ke kota B 330 km, kecepatan rata-rata bus tersebut yaitu A 40 km per jam, B 50 km per jam, C 55 km per jam, D 60 km per jam. Diketahui pada soal bahwa waktunya yaitu dari pukul 11 dikurangi waktu berangkat yaitu 05.30, maka ditemukan hasilnya bahwa lama perjalanannya yaitu 05.30 atau 5,5 jam. Sedangkan jaraknya 330 km. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kecepatannya. Ya, kecepatannya berarti rumusnya yaitu kecepatan jarak dibagi waktu. Jaraknya 360, waktunya 5,5, maka hasilnya 60 km per jam. Jawabannya yang benar adalah yang D. Soal selanjutnya. Jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Rizal dari kota A pukul 6:12 naik bus dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Sabrina dari kota B naik bus dengan kecepatan 40 km per jam. Maka akan berpapasan pada pukul A 6:42, B 6:57, C 7:42, D 7:47. Diketahui bahwa jaraknya dari kota A ke kota B adalah 150 km. Kemudian ada dua kecepatan bus ya. Yang pertama kecepatannya 60, yaitu adalah bis yang dikendarai oleh Rizal. Kemudian yang 40 adalah bis yang dinaiki oleh Sabrina. Jadi 60 ditambah 40 ketemu 100 km per jam ya kecepatannya. Ditanyakan waktu berpapasan. Yang ditanyakan waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya 150. Kemudian dibagi kecepatan. Kecepatannya berapa? Oh, kecepatannya 100. Ya. 150 dibagi 100 hasilnya 1,5 jam atau 1 jam lebih 30 menit. Jam berangkat bersama berarti ya 6:12, kemudian tadi ketemu 1:30, maka mereka akan berpapasan pada pukul 07:42. Soal selanjutnya. Dermiansyah pergi ke perpustakaan setiap 4 hari dan Ruri setiap 6 hari sekali. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, maka mereka akan kembali ke perpustakaan bersama pada hari A. Rabu, B. Kamis, C. Jumat, D. Minggu. Ingat ya, kalau ada soal cerita ada kata-kata bersama, ya, berarti itu adalah contoh soal cerita KPK. Ya, kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan 4 dan 6.
Faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dikali 3. Jadi KPK pada soal ini yaitu kita cari pangkat yang tertinggi yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Dalam 1 minggu ada 7 hari, jadi 12 dibagi 7 yaitu 1 minggu lebih 5 hari. Berarti 5 hari setelah hari Selasa yaitu adalah hari Minggu. Soal selanjutnya. Vika berkunjung ke rumah nenek setiap 8 hari, sedangkan Fani berkunjung setiap 12 hari sekali. Jika pada tanggal 10 Desember 2019 mereka berkunjung ke rumah nenek bersama, maka mereka akan berkunjung ke rumah nenek lagi pada tanggal A. 4 Januari 2020, B. 6 Januari 2020, C. 3 Januari 2020, D. 5 Januari 2020. Soalnya sama tentang KPK ya, karena masih sama, ada kata-kata bersama ya. Kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan 8 dan 12. Faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi KPK pada soal ini yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 hasilnya 24. Kita tambahkan hasil KPK dengan tanggal yang ada pada soal. Berarti 24 ditambah 10 Desember sama dengan 34 Desember. Terus kita kurangkan jumlah hari pada bulan Desember. Nah, karena bulan Desember ada 31 hari, maka kita tinggal kurangkan 34 dikurangi 31, maka hasilnya 3. Berarti jawaban yang benar adalah 3 Januari 2020. Yang C. Soal selanjutnya, 3 buah lampu menyala bersama-sama pada pukul 7:45. Lampu merah menyala setiap 5 menit, lampu kuning setiap 4 menit, dan lampu hijau setiap 3 menit. Ketiga lampu menyala kedua kalinya pada pukul A. 8:05, B. 8:15, C. 8:45, D. 9:45. Untuk penyelesaiannya, KPK dari bilangan 5, 4, dan 3 tidak dapat dibagi bilangan yang sama. Jadi langsung saja kita kalikan 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya 60. 60 menit atau 1 jam. Jadi ketika lampu akan menyala bersama lagi pada jam, kita tinggal tambahkan menyala bersama pada pukul 7:45. Kemudian kita tambahkan hasil KPK-nya 1 jam. Maka ketika lampu akan menyala bersama lagi pada pukul 8:45. Soal selanjutnya. Bu Zahwa memberi 48 kg beras, 72 kg gula pasir, dan 96 bungkus teh kepada warga kurang mampu. Setiap warga menerima 3 jenis barang dengan jumlah setiap jenisnya sama banyak. Warga terbanyak yang menerima ada, ingat kalau ada soal cerita ada kata-kata sama banyak dan terbanyak, berarti ini merupakan contoh soal FPB. A 20, B 24, C 28, D 18. Penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan 48, 72, dan 96. Faktorisasi prima 48 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3. Faktorisasi prima 72 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima 96 yaitu 2 pangkat 5 dikali 3. Untuk mencari faktorisasi prima itu dapat dilakukan dengan menggunakan
pohon faktor ya. Jadi FPB-nya yaitu kita cari bilangan yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang terkecil ya. Pada soal tersebut yang ini, pada hasil yang ini, berarti FPB-nya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Ya, itulah tadi pembahasan beberapa soal latihan numerasi untuk guru kelas ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru pada channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.